mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan hari ini tanggal 24 Januari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mendengar berita tentang Yesus, maka ibu serta saudara-saudaranya datang ke rumah di mana Yesus sedang mengajar. Mereka berdiri di luar dan menyuruh orang untuk memanggilnya. Keinginan ibu Yesus untuk bertemu dengan anaknya merupakan hal yang wajar, apalagi dengan adanya pemberitaan yang mengatakan bahwa Yesus sedang kerasukan dan tidak waras. Ketika orang-orang yang mengelilingi Yesus melihat kedatangan ibu serta saudara-saudaranya, mereka pun berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Baik Maria dan juga saudara-saudaranya, bahkan orang-orang yang hadir pada saat itu, mungkin berpikir bahwa Yesus akan menyambut keluarganya dengan sambutan yang spesial. Karena yang datang adalah ibu yang melahirkannya dan saudara-saudara yang sudah bersama-sama serumah dengannya sejak mereka kecil. Namun respon Yesus justru berbeda dengan persepsi mereka. Yesus justru menjawab dengan mengatakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Kemudian ia memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya serta berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Mendengar jawaban itu, tentulah mereka semua terkejut dan bingung akan jawaban Yesus. Sepertinya Yesus telah melanggar hukum Taurat kelima karena tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Saudara-saudari terkasih, ibu dan saudara-saudara yang Yesus maksud bukanlah kekeluargaan di dunia. Yesus ingin menekankan dan mengajarkan siapa yang akan menjadi keluarganya dan saudaranya dalam kerajaan atau rumah Bapa di surga. Untuk menjadi ibu dan saudara Yesus dalam rumah Bapa tidak dibatasi oleh hubungan darah, budaya, adat, suku, marga, atau garis keturunan. Namun, menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus dalam rumah Bapa adalah Dia yang melakukan kehendak Allah. Bukan berarti Yesus tidak menghargai dan menghormati ibu dan saudara-saudaranya yang datang pada saat itu. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa kasih kepada keluarga
tidak boleh menjadi penghalang dalam pelayanan. Akan tetapi, perlu juga dipahami bahwa bukan berarti karena pelayanan keluarga menjadi ditinggalkan. Artinya bahwa buah dari pelayanan itu justru harus nampak dalam kehidupan keluarga antara suami kepada istri maupun orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, yaitu hidup dalam damai sejahtera, harmonis, serta penuh kasih sayang. Saudara-saudari, setiap manusia memang diciptakan Allah, tetapi tidak semua orang menjadi anak-anak Allah, karena tidak semua orang mau hidup dalam kehendaknya. Melalui ajarannya, Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi saudaranya tidak ada batasan. Siapapun berhak menjadi saudaranya. Namun orang tersebut harus menerima Yesus sebagai juru selamat serta mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang memiliki kasih kepada Allah dan sesamanya, memiliki kesetiaan kepada Allah. Maka kasihilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Memiliki penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan, baik senang maupun dalam pergumulan yang berat. Tetap rendah hati, murah hati, serta menjadikan Taurat Tuhan menjadi cerminan hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita layak menjadi saudara-saudari Yesus dalam kerajaannya kelak. Semoga amin. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.